Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhala ma yatasaddaqu bil 'abdu ayyata'allamal ilma thumma yu'allimahu ghairahu." Di antara paling utama-utamanya perkara yang bersedekah seorang hamba dengan itu perkara adalah ayyata'allamal ilma, orang tersebut belajar ilmu, summa yu'allimahu ghairahu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Di antara sedekah yang paling utama adalah sedekah ilmu, mengajarkan, ya, mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang fardu ain, itu di antara paling utamanya sedekah. Kadang-kadang ngajar itu malas. Tanyakan we ke ajengan-ajengan, ya. Haroream beda jeung ondangan. Ondangan mah semangat. Naon sababna? Oh, dipapageun, dijemput. Dulu balikna mawa wah segala aja. Gitu, beda jeung ondangan mah semangat eta mah. Bahkan lamun teu ondangan teh bingung. Itu kunaon can aya ondangan, padahal usul muludan. Tapi lamun gawuruk, ya Allah. Gawuruk komo make kitab Allah eta mah. Ya, minangkana haroream. Haroream. Beda ngawuruk banyak, Masya Allah. Itu. Nah itu. Jadi paling utamanya sedekah itu adalah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Yang belum bisa baca Quran, ajarkan mereka. Meskipun dari Iqra, terus memberi itu ilmu sampai dia bisa baca Quran. Yang belum bisa sholat, ajarkan bab sholat. Yang belum mengerti kewajiban-kewajiban, ajarkan mereka kewajiban. Nah itu di antara paling utamanya sedekah ayyata'allamal ilma, ya, belajar ilmu. Jadi jangan kita berani mengajarkan sesuatu yang belum kita mengetahuinya, jangan. Maka guru kita Al Habib Abdurrahman radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ta'allam tsumma takallam. Ta'allam, belajar dulu. Sebelum kita menerangkan hukum-hukum Islam, hukum agama, belajar dulu, pelajari dulu. Sudah kalian pelajari, baru kalian bicara. Ya, jangan kita belum tahu hukum yang jelas, yang sebenarnya, lalu kita berani berbicara tentang hukum. Hati-hati ya, itu bisa menyesatkan. Inna afdhala ma yatasaddaqu bil 'abdu ayyata'allamal ilma thumma yu'allimahu ghairahu. Tentunya mengajarkannya dan belajarnya yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih di dalam kitab Bustanul Arifin halaman 7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktubu hadzal ilma." Tulislah oleh kalian ini ilmu agama. Jadi kalau santri itu, ya, anak-anak santri ya, jangan lepas dari buku notes dan pulpen. Kemana-mana jangan lepas. Itu santri, ya. Santri itu jangan lepas pulpen dan buku notes, buku alit, pulpen, jangan lepas kemana-mana. Kenapa? Ketika kita menghadiri majelis ilmu, pasti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang harus kita tulis. Rasul menganjurkan, uktubu hadzal ilma, tulislah oleh kalian ini ilmu, min kulli ghaniyyin wa faqir, baik ilmu tersebut datangnya dari orang yang kaya atau orang yang miskin. Kiainya kiai kaya, tulis kalau ilmu itu bermanfaat. Gimana kiai ini miskin, tulis juga. Tong diwilah-wilah, beda eta mah beunghar, tulis we. Juga ada kokoro ya mah. Ulah diwilah-wilah. Lamun ilmu, asal ilmu na manfaat, siapapun yang menyampaikan, baik orang kaya atau orang miskin, dicatat. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uktubu hadzal ilma min kulli ghanin wa faqir wa min kulli saghirin wa kabir. Yang menyampaikan ilmu itu orang yang sudah tua, tulis. Aya mah budak dan nepikeun, tapi ilmu tulis sanajan ku budake, ti budake, ya. Meskipun dari anak kecil, ya, anak kita mengajarkan kita, ya, menasihati kita, tulis itu ilmu.
meskipun dari anak kecil datangnya itu ilmu, ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi, ya, untuk mengambil ilmu dari siapapun, asal ilmu yang bermanfaat, baik itu dari orang yang sudah tua atau yang masih muda. Faman tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw asgharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Siapa orang yang meninggalkan ilmu, dia tidak mau mencatat ilmu, tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau menghadiri majlis ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau menyimak ilmu, hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tarakal ilma", siapa orang yang meninggalkan ilmu, min ajli anna sahibal ilmi faqirun aw asgharu minhu sinnan. Kenapa? Karena yang menyampaikannya orang fakir. Jelma kokoro datang nagenek angkot. Minangkana, andai kata padahal dia ulama, berilmu, lalu dia tidak mau menerima ilmu dari orang tersebut. Au asgharu minhu sinnan, atau yang lebih kecil umurnya. Dengan budak kamari nu ngawurukna ge apal ololehona minangkana. Lalu dia tidak mau, gengsi menerima ilmu dari anak yang lebih muda dari dia. Kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempatnya orang tersebut di dalam api neraka. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mau menerima ilmu, menerima nasihat, ya, dari orang yang berilmu, baik itu yang berilmu orang yang kaya atau yang fakir, baik yang itu ilmu orang yang masih muda, lalu dia enggan untuk menerima ilmu, siap-siap tempat orang tersebut di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, jangan sampai kita gengsi untuk mendengarkan nasihat, meskipun yang menyampaikan nasihat umurnya lebih muda daripada kita, ya. Meskipun yang menyampaikan nasihat masih kecil, ya, umurnya masih kecil, tapi itu ilmunya bermanfaat, dapat simak oleh kita, terima oleh kita, ya. Jangan sampai gengsi menerima ilmu. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.